Dinda Nur Aziza. Mem Wulandari. Kamu dapat tanda sakit? Oke, baik. Di sini kita akan masuk ke materi yang pertama. Silakan Kak, dibuka dulu. Oke, yang pertama ini akan dibacakan oleh Tiara. Baik, terima kasih Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu adalah perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh anak-anak muda biasanya itu usia 12 tahun hingga 20 tahun. Yang sifatnya melanggar hukum atau di sekolah dan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Untuk poin penting itu bukan nakal itu bukan sangat wajar, tapi berbeda dengan nakal ringan. Seperti lupa mengerjakan PR, apa itu perilaku yang merugikan, itu tidak. Masa depan diri sendiri dan orang lain. Kedua, itu melanggar aturan. Melanggar aturan itu biasanya tindakan yang meliputi pelanggaran norma sosial atau disebut ringan, sehingga hukum pidana berat. Ketiga, itu ada salah jalur jati diri kita sendiri. Sering terjadi pada saat remaja, mencari identitas atau tahun polri oleh celah atau lingkungan yang negatif. Untuk selanjutnya, bentuk kenakalan remaja untuk biasa contohnya itu yang kita sering kenal itu biasa lingkungan itu biasanya pelajar atau mahasiswa. Bolos sekolah, bolos kuliah itu biasanya merokok berkali kecil. Untuk kenakalan sedang, tawuran, minum keras, mencacar fasilitas umum. Itu sering disebut vandalisme. Untuk kenakalan berat, menggunakan narkoba, pencurian, kekerasan fisik, perilaku seksual, menyimpang dan pembunuhan. Selanjutnya akan dibicara oleh Sri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Saya akan melanjutkan materi tentang mengapa remaja bisa nakal. Itu penyebabnya pertama adalah keluarga, kurang perhatian, pola yang terlalu keras atau terlalu bebas, masalah dalam rumah tangga. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan pengaruh teman sebaya, tinggal di lingkungan yang kurang kondusif. Yang ketiga ada diri sendiri, krisis identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, sulit mengendalikan emosi. Yang keempat ada media sosial, tekanan dan informasi yang negatif. Selanjutnya ada studi kasus. Itu ada di Karawang. Itu sepasang kakak muda yang usianya 20 dan 21 tahun itu membuang bayi mereka, bahkan menutup mulut bayi mereka dengan pelak. Mengapa ini kenakalan remaja? Perilaku seksual bebas yang bertuju pada tindakan kriminal, pembunuhan atau pembuangan bayi. Pesan, satu kesalahan kecil, pergaulan bebas bisa berujung pada konsekuensi yang sangat fatal dan menghancurkan masa depan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Saya untuk membahas materi tentang dampak negatif kenakalan remaja. Di sini ada 3 poin. Yang pertama bagi kenakalan bagi diri sendiri, masa depan itu contohnya masa depan bisa terhambat, putus sekolah atau susah cari kerja. Masalah kesehatan atau hukum bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Yang kedua, poin kedua, bagi keluarga membuat orang tua malu atau khawatir dan tertekan secara ekonomi dan mental. Yang ketiga, bagi masyarakat atau merusak ketertiban umum dan menimbulkan rasa tidak aman. Peran orang tua, fondasi penting itu bagi kita. Jadilah teman curhat, dengarkan tanpa menghakimi, berikan perhatian dan tunjukkan kasih sayang dan waktu berkualitas. Terapkan aturan jelas seperti batasan yang konsisten dan masuk akal. Contohnya seperti anak itu untuk pulang malam batasnya untuk jam 9 malam itu harus sudah di rumah. Awasi lingkungan pertemanan, kenali teman-teman anak Anda. Selanjutnya dibacakan oleh Ibu. Yang pertama, peran diri sendiri. Aku mampu berubah. Di sini, pilih teman yang baik, berteman dengan lingkungan mendukung hal positif. Karena jika lingkungannya baik, nanti bakal pengaruh ke positif juga. Terus salurkan energi, cari hobi atau kegiatan positif seperti olahraga, seni, organisasi. Berani bicara tidak, tolak ajakan yang melanggar aturan atau norma. Jadi di sini kita tuh harus berani untuk bilang tidak.
saja jika ada yang mengajak kita kepada yang tidak benar. Fokus pada cita-cita, ingat tujuan hidupmu, jangan mudah teralihkan. Di sini ada studi kasus kritis kenakalan siber dan tragedi hilangnya rasa kemanusiaan. Satu fokus pergeseran kenakalan dari dunia nyata ke dunia maya. Di sini ada kasus Timothy. Mungkin kalian sebagian yang tahu kejadian. Ini ada aksi itu korban meninggal dunia akibat dugaan perundungan atau bullying oleh sesama mahasiswa. Dan di dimensi digitalnya ada percakapan pelaku yang berisi ejekan dan sangat minim empati terhadap kematian korban tersebar luas di media sosial. Di sini aplikasinya menunjukkan bahwa hilangnya rasa kemanusiaan di ruang digital bisa memicu konsekuensi fatal atau bunuh diri dan menyebabkan sanksi akademik atau hukuman serius. Ketiga, ada saran penguatan etika digital. Wajibkan edukasi etika digital dan kesehatan jiwa di semua jenjang pendidikan. Tingkatkan pengawasan dan intervensi cepat terhadap perilaku kekerasan verbal online. Perkuat penanaman guna empati dan tanggung jawab digital. Oke, setelah ini dilanjutkan oleh partner saya itu Melvi. Baik, izin melanjutkan untuk kesimpulan dan saran strategisnya di sini. Kenakalan remaja adalah masalah multidimensi yaitu psikologis, sosial, dan siber yang terbukti dapat menyebabkan konsekuensi fatal seperti tadi yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana ada sepasang kekasih yang melakukan hubungan terlarang, kemudian mereka hamil di luar nikah dan membuang bayi mereka dengan mulut dilakban yang menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia. Kemudian ada kasus Timothy di mana terjadinya suatu perundungan yang mengakibatkannya mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Saran strategisnya di sini adalah fokus pada peningkatan daya tahan diri dan kendali diri remaja. Nah, teman-teman, di sini kita sebagai remaja harus bisa mengendalikan diri sendiri agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang mungkin dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Serta penguatan pemahaman digital kritis yang dapat membendung ancaman kenakalan dan menumbuhkan generasi yang bertanggung jawab.